Saudara-saudaraku, kalau untuk kita sekarang, ya, mimpi yang terjadi bagi kita adalah firman yang dibukakan. Kalau itu kita jadikan fondasi hidup kita, dan itu jadi kerinduan kita, maka saudaraku, kerohanian kita terberkati, penyembahan kita berkenan kepada Tuhan. Itu namanya menyembah di dalam roh dan kebenaran tanpa terganggu ke kiri dan ke kanan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, selalu banyak satu yang tidak membalas budi. Oke, biarin, jangan terganggu dengan itu. Adapun orang yang menyakiti kita, udah jangan terganggu dengan itu. Ya, harus tetap fokus kepada Tuhan dan harus tekun. Kita sangat bersyukur ada kesempatan bagi kita menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku, menyembah Tuhan biar kita fokus hanya kepadanya, belajar hanya kepadanya, dan juga tidak terganggu oleh apa saja pun. Saya mau mengajak kita akan membaca firman Tuhan menjadi dasar fondasi penyembahan kita. Kejadian pasal 40 ayat 14. Dengan 15. Saya bacakan bagi kita. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik, nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Ini adalah kehidupan Yusuf, pengalamannya sewaktu dia di penjara dan mengapa dia di penjara. Saudara-saudaraku, ini akan mengarahkan kita berdoa kepada Tuhan tanpa melihat kepada yang lain-lain. Jadi yang pertama kita perhatikan, sebenarnya Yusuf adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang menjaga kehidupan yang baik. Ya, dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Namun ada kalanya, saudara-saudaraku, sama dengan kehidupan manusia, ya apalagi kita, saudaraku, masih jauh, masih banyak pergumulan yang perlu diselesaikan untuk menjadi hidup rohani. Jadi waktu Yusuf ada di penjara, ada di situ temannya 2 orang dan sama-sama bermimpi
Dan Yusuf ini dikaruniai Tuhan untuk mengerti apa makna daripada mimpi. Jadi sewaktu kedua orang itu salah satu mendapat mimpi yang baik, dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Jadi ini bagi dia, mereka yang terpenjara, ya jadi 3 orang, 1 akan dihukum dan 1 akan ditinggikan kembali ke pekerjaannya dan mendapat kebebasan. Nah, di dalam penderitaan penjara itu memang saudara-saudaraku, dalam penderitaan sering sekali lihat ke sana kemari, dari manakah pertolongan. Jadi ini justru mencoba kepada mohon pertolongan kepada manusia. Inilah saudara-saudaraku, sehingga dia berkata, kalau dia sudah merasa berjasa menyingkap tabir mimpi seorang itu, untuk seorang itu nanti akan masuk dalam keberhasilan, maka justru dengan usahanya dia berkata, ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik, nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Jadi artinya saudaraku, apapun kesulitan kita, apapun persoalan kita, kita harus berdoa, menyembah, hanya memandang kepada Tuhan. Ya, dan jangan terganggu doa kita oleh apa saja pun. Apa yang kita pikirkan beda dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Apa yang menjadi jalan kita beda dengan jalan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita datang berdoa menyembah Tuhan, tulus hanya menyembah kepadanya, berserah kepadanya. Tidak usah memikirkan yang lain-lain. Saudara-saudaraku, biar kita semakin mampu memusatkan segala perhatian kehidupan kita, iman kita, bahwa pertolongan kita adalah hanya dari Tuhan pencipta langit, bumi, segala isinya. Jadi kalau Yusuf dia mencoba pertolongan dari manusia, mengingatkan bahwa dia butuh kelepasan di Mesir, tetapi apapun kalau bukan karena Tuhan, tidak ada jaminan, saudara-saudaraku. Itu sebabnya mari semakin pasrah kepada Tuhan. Dan jangan pengharapan kita, iman kita, penyembahan kita, doa kita terhalang dengan apa saja pun. Hanya Tuhan yang tolong kita. Bahkan di sini, kalau kita lihat saudaraku, dalam hidup Yusuf itu, dia mengucapkan
pengalamannya yang menyedihkan. Sehingga dia berkata, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Jadi yang tadi, jangan berharap pertolongan manusia. Dan ini biarpun sebesar apapun, saudaraku, lingkungan kita yang menyebabkan kita mengalami satu, ya bolehlah keterpurukan ataupun masalah. Saudaraku, jangan itu sampai membuat kita tidak fokus hanya berserah kepada Tuhan. Memang benar, ya, yang mengakibatkan dia sampai ke situ, satu, dari saudara-saudaranya, kedua, dari pemutarbalikan istri dari Potifar. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi itu kebencian yang artinya disalahgunakan, ya. Kalau istri Potifar itu dia ya memutar balik, ya bisa kalau sekarang sebenarnya itu memfitnah, ya, atau dari sakit hati juga. Saudara-saudaraku, sebenarnya yang sangat baik itu harus sampai bisa berfokus kepada Tuhan. Jadi Yusuf harus bertahan lagi. Mengapa dia harus bertahan lagi di penjara? Biar Yusuf itu dilatih hanya memandang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sepenuhnya meletakkan hidupnya kepada Tuhan. Dan buktinya nanti Tuhan sendiri yang melepaskan Yusuf itu dengan memberikan mimpi lagi kepada Raja Firaun. Ini, saudara-saudaraku, maka nanti apa yang pernah diharapkan kepada orang-orang yang ditolongnya, itu juga tetap memberitakan, tapi bukan untuk kelepasan, supaya Raja Firaun juga mendapatkan pengertian dari mimpinya. Ya, saudara-saudaraku, kalau untuk kita sekarang, ya, mimpi yang terjadi bagi kita adalah firman yang dibukakan. Kalau itu kita jadikan fondasi hidup kita, dan itu jadi kerinduan kita, maka saudaraku, kerohanian kita terberkati, penyembahan kita berkenan kepada Tuhan. Itu namanya menyembah di dalam roh dan kebenaran, tanpa terganggu ke kiri dan ke kanan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, selalu banyak satu yang tidak membalas budi. Oke, biarin, jangan terganggu dengan itu. Adapun orang yang menyakiti kita, udah jangan terganggu dengan itu. Ya, harus tetap fokus kepada Tuhan dan harus tekun. Nah, inilah namanya orang Batak bilang bulbul. Nah, ini saudara,
Nah, bahasa Indonesia apa ya gul-gul. Itulah saudaraku ya. Jadi kalau Batak itu ya gitu. Jadi mau apapun nggak terganggu. Haleluya saudaraku. Tidak terganggu, tidak dihargai orang, tidak terganggu, tidak dibalas budi orang, tidak terganggu disakitin orang, ya. Tidak terganggu orang yang membuat kita susah begitu. Ini luar biasa saudaraku, menjadikan kesusahan. Kalau kita ini ada juga yang mungkin menyusahkan kita, tapi cuma sedikit-sedikit, nggak terlalu saudaraku. Nah, jangan karena sedikit kita malah lemah, nggak mau berdoa, nggak mau ibadah. Gitu, saudara-saudaraku, bisa saja semua itu boleh datang. Itu sebabnya memang Yusuf sempat berkata, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Nah, jadi tadi kita sudah dengar tidak ada balas budi orang, orang tidak menghargai kita, dan orang yang menyakiti kita juga. Dan yang selanjutnya, tidak juga untuk mengandalkan kebenaran kita. Tidak dapat apa-apa, saudaraku. Nanti Tuhan sendiri yang akan menolong. Yusuf berkata, ya, tidak ada yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Benar saudaraku ya. Tapi disinilah sebenar apapun kita, tetap kebenaran manusia tidak cukup pembelaan bagi kita. Sebenar apapun manusia, kebenaran manusia tetap nilainya seperti kain yang usang. Ini kita baca di mana? Di Yesaya ya, pasal, biar kita baca itu sekarang juga ya, biar kita semakin tekun berdoa kepada Tuhan. Dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat betul. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami, ini kesalehan itu sudah inti kebenaran itu ya, seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi sudah kita lihat tadi, orang tidak menghargai ya oke, orang tidak balas budi ya oke, tetap maju dalam Tuhan. Dan selanjutnya ya, biarpun orang lain mungkin menyakiti kita, tapi semoga nggak ada, jangan ada lagi masa jemaat sudah dengar firman masih mau menyakiti orang, semoga tidak. Tapi seandainya pun jangan mundur ya. Jadi Yusuf berkata, sebab aku diculik begitu saja, jadi tidak ada sedikit pun karena
dia bersalah. Memang begitu saudara-saudaraku. Justru karena dia mendapat kasih dari bapaknya, itu sebagai permulaan penculikan yang dia maksud. Cuma untuk menceritakan itu kepada orang yang di Mesir, dia pendek kata, dia berkata sebab aku dicuri. Ya begitu kata dia, saudaraku, diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Ya, jadi orang apa itu juga yang bersuka cita itu, aku pikir nggak ditanyain lagi sama dia, bagaimana kamu diculik? Enggak, saya pikir dia yang sudah dapat dibuka tabir mimpinya, dia tinggal bersuka cita. Wah, dia pengharapan besok, itu saja kurasa. Jadi inilah saudara-saudara. Jadi ini perkataan Yusuf, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Jadi semua itu apa sebagai penculikan yang dimaksud, itu termasuk juga ada karena dia begitu saja memutar balik kebenaran. Ya, kalau untuk dia sampai di penjara itu, dia difitnah juga. Karena fitnahan, itulah sebagai, ya kalau sekarang kata-kata pemantik, ya itulah untuk masuk di penjara. Kalau pengalamannya, ya mulai diculik itu, dia itulah bagaimana dia sampai dijual, ya, dan nanti istri Potifar itu sebagai pemantik untuk dia masuk dengan satu pemutarbalikan fakta. Saudaraku, biar kita kuat dalam Tuhan, tidak boleh terganggu dengan apapun, apalagi kalau kita menyembah. Jangan berharap juga kepada apapun kecuali kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ini Tuhan mengajar kita begitu dalam inti penyembahan kita. Yang setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baik arti mimpi itu. Wah, ini juga nggak usah sampai di situ lagi. Jadi di sini pelajaran. Ya, kalau sudah tidak mau baik, saudaraku, mau dapat pembukaan firman pun dia tetap aja dia kepada, ya, sesuai dengan perbuatan akan dia terima. Ya, sehingga kita lihat setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga, tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan dalam bakul atas, dan ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpimu itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Nah, ini tadinya saudaraku, dia begitu bersuka cita. Dia pikir meninggikan engkau tinggi ke atas. Kalau sampai sejauh ini kan senang, saudaraku. Tapi ini endingnya ini. Tapi tinggi ke atas dan menggantung. Jadi cara meninggikan itu bukan mengembalikan kepada posisi, bukan untuk menjadikan dia hidup, tapi menggantung. Ini mengalami kesulitan yang sangat berat. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman
dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepada juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun, tapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Itu sebabnya, saudaraku, kita terus belajar kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada orang. Jangan minta balas budi atas kebaikan kita. Saudaraku, itu tidak akan menolong. Tapi nanti kalau Tuhan memberkati kita karena berbuat baik, nah itu baik. Tapi kalau untuk di sini, mari hanya kepada Tuhan. Kita semua bergantung. Dan tidak minta balas budi, juga tidak terganggu dengan bagaimanapun orang memutar balik. Selalu Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan perbuatan kita. Tuhan itu tidak sedikit pun berat sebelah. Itu sebabnya, saudaraku, hidup kita yang selalu terus biar berkenan kepada Tuhan. Seringkali juga orang merasa sedih juga atas dirinya, ya. Jadi kalau Batak, ya, ini saya senang karena Batak ini banyak ini ya, seni apanya. Jadi kalau orang Batak itu Indodamul mulukun. Nah itu kalau orang Batak. Ada juga bahasa Indonesia, cuma nggak begitu terlalu mantap sekali, saudaraku. Jadi kita kalau dalam Tuhan juga jangan mengasihani diri sendiri. Nggak perlu. Tuhan kita baik. Tuhan kita sanggup menolong kita. Haleluya, saudaraku. Indodamul mulukun. Kalau kita sudah begitu, itu namanya sudah ada sedikit apa namanya? Bahasa Batak madele. Malu? Putus asa. Sudah mengarah ke situ. Ya, jangan ke situ, saudaraku. Ya. Tapi ada lagi belum putus asa. Putus asa sudah habis. Ada lagi sedikit lagi mengarah ke situ. Belumlah putus asa. Jadi kalau bahasa Batak madele. Madele itu mengurangi kegiatan. Dah pula mangap, ada pula kebaktian kau, dah pula martanya kau. Masih begitu. Kalau putus asa sudah habis, saudaraku, ya. Nah, orang mungkin sudah mau menghabisi nyawanya. Jadi kalau madele itu belum putus asa, tapi sudah berhenti dalam kegiatan. Apapun yang terjadi, saudaraku, tetap kita bersemangat dalam Tuhan. Ya. Nanti kita akan melihat Tuhan atur semuanya. Apapun, sebesar apapun ujian tantangan yang terjadi bagi kita, kalau kita teguh dan setia dan terus memandang kepada Tuhan, segala sesuatu bekerja bersama-sama. Apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sudah biarin aja apa itu semua. Jangan hiraukan itu. Terus berusaha, terus bergumul, terus mengasihi Tuhan. Ya, istilahnya kalau dulu ada nyanyian, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain. Pandang saja Yesus. Kira-kira begitu, saudaraku. Jadi jangan menoleh kiri kanan, jangan terganggu kiri kanan. Ya, inilah kita pergumulkan dalam doa penyembahan kita. Biar semua kita terberkati di sini sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.